Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam amma ba'd. Anak sekalian yang semoga dari Allah SWT, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Anak sekalian yang semoga dari Allah SWT, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran SKI. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Musa. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa pada saat itu negeri Mesir dipimpin oleh raja yang zalim, yaitu Firaun, di mana Firaun ini menyiksa Bani Israel, kaum dari Nabi Musa. Dan Firaun juga memutuskan untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel, memutuskan agar setiap bayi yang lahir dari Bani Israel itu harus dibunuh. Dan tentu saja itu membuat ibu Nabi Musa yang telah melahirkan Nabi Musa itu sangat khawatir jangan sampai Nabi Musa dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada Nabi Musa, kepada ibu Nabi Musa agar menyembunyikan Nabi Musa, ya, agar menyembunyikan Nabi Musa dengan cara memasukkan Nabi Musa ke dalam keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Ya, Allah memberi ilham petunjuk kepada ibu Nabi Musa agar memasukkan Musa kecil, ya, yang masih dalam keadaan bayi, ke dalam keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Ya, dan tentu saja ibu Musa masih khawatir dan meminta kepada saudari perempuannya untuk mengikuti Nabi Musa, ya, mengikuti bayi Nabi Musa yang berada di dalam keranjang. Ya, kemudian ternyata ya bayi tersebut ditemukan oleh istri Firaun, Asia, istri Firaun yang bernama Asia, yang awalnya tadi ingin terhindar dari Firaun agar tidak dibunuh, ternyata yang menemukannya adalah istri Firaun. Tentu saja ibu Nabi Musa sangat khawatir jangan sampai Nabi Musa dibunuh. Dan ternyata istri Firaun itu menyukai Nabi Musa kecil, ya, dan ingin merawatnya dan meminta kepada Firaun agar tidak membunuhnya dan menjadikan Nabi Musa sebagai anak, sebagai anak. Dan karena ibu Nabi Musa khawatir, maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya, ya, kepada iman. Dan benar saja, ya, Nabi Musa itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibunya. Ya, dan istri Firaun ini ketika ingin menyusui, meminta kepada perempuan-perempuan untuk menyusui Nabi Musa enggan menyusu kepada selain ibunya, ya, kepada selain ibunya. Maka istri Firaun Asia mencari seorang ibu yang bisa menyusui bayi Musa, dan ternyata menemukan seorang ibu, dan tidak lain adalah ibu Musa sendiri, ya, ibu Musa sendiri. Dan akhirnya istri Firaun menyuruh ibu Musa untuk menyusui Nabi Musa sampai dewasa, sampai besar, ya, nanti sampai besar. Dan begitulah Nabi Musa dibesarkan di lingkungan istana Firaun yang awalnya tadi ingin terhindar dari pembunuhan yang dilakukan oleh Firaun dan bala tentaranya. Namun atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan Firaun, dan bahkan Nabi Musa dibesarkan di dalam istana Firaun. Dan ketika Nabi Musa dewasa, Allah pun memberikan ilmu dan hikmah kepadanya. Sekian itu anak sekalian, beberapa singkat kisah Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa selamat dari pembunuhan yang direncanakan oleh Firaun dan bala tentaranya. Hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.